Selama ini, kalau ditanya mana yang lebih penting, kebutuhan atau keinginan? Selalu jawabannya adalah kebutuhan. Seolah-olah ada yang salah dengan keinginan. Padahal, nah ini hal yang penting yang ingin saya highlight di sini. Yang membuat manusia itu maju bukanlah kebutuhan, tapi keinginan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan, hidup kita akan datar dan stagnan. Nah, kelebihan manusia dari hewan dan tumbuhan adalah karena kita punya keinginan. Hewan dan tumbuhan itu hidupnya tidak punya keinginan. Mereka hanya punya kebutuhan. Sehingga hidupnya stagnan. Keinginan yang mana dulu? Keinginan itu juga kan ada dua. Keinginan yang baik dan keinginan yang buruk. Kita ingin maju dan berkembang. Itu kan keinginan yang baik. Kita ingin berhasil, ingin dapat promosi di kantor, ingin mencapai target, ingin naik gaji. Itu semua kan keinginan. Dan ini sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja ada banyak keinginan yang buruk. Nah, ini sudah pasti salah dan tidak perlu kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan saat ini adalah keinginan yang baik. Tanpa keinginan, hidup kita akan stagnan. Kehidupan kita akan datar-datar saja. Tidak akan ada kemajuan apapun. Hidup hanya akan berjalan seperti itu terus setiap hari. Betul sekali. A man without ambition is like a bird without wing. Orang yang tidak punya ambisi itu ibarat burung yang tidak punya sayap. Ya kalau tidak punya sayap, burung itu tidak bisa terbang. Lantas kalau tidak bisa terbang, apakah pantas dia disebut burung? Padahal ciri utama, keunikan seekor burung, ya bisa terbang itu. Jadi keinginan itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia, agar manusia itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, sarana untuk menjadi insan kamil itu adalah keinginan. Orang yang tidak mempunyai keinginan tidak akan maju dan berkembang. Orang yang seperti itu hanya akan bertahan hidup. Mode-nya itu adalah survival. Jadi hidupnya ya hanya begitu-begitu saja, datar saja. Yang membuat orang maju itu adalah keinginan. Yang membuat dunia ini berputar adalah keinginan. Yang membuat ekonomi bergerak adalah keinginan. Segala sesuatu di dunia ini tercipta karena ada keinginan. Begini, selain baik atau buruk, keinginan itu juga ada dua macam. Keinginan untuk memiliki dan keinginan untuk menjadi. Keinginan yang pertama itu keinginan untuk memiliki. Kita ingin punya uang, punya mobil, punya rumah, punya harta benda. Keinginan ini ya kalau diteruskan itu bisa berbahaya. Karena ujung dari semuanya itu adalah keserakahan atau greedy. Ini adalah keinginan yang banyak dibicarakan oleh pakar perencanaan keuangan. Sehingga seringkali statement yang terdengar adalah kita harus mengendalikan keinginan dan mengutamakan kebutuhan. Namun ada keinginan yang kedua, yaitu keinginan untuk menjadi. Nah, ini keinginan yang sepenuhnya baik. Ya, saya ingin menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berkarakter, menjadi orang yang menyayangi sesama manusia. Inilah keinginan-keinginan yang akan membuat kita menjadi insan kamil tadi. Jadi teman-teman semua, tolong bedakan ya antara keinginan yang bersifat having, ya untuk memiliki, dengan yang bersifat being, untuk menjadi. Nah, ada sedikit masalah bahasa di sini, ya. Menjadi kaya itu sebetulnya adalah memiliki, bukan menjadi.
Karena menjadi kaya itu kan memiliki kekayaan kan? Atau memiliki harta benda. Sama saja dengan kalau saya mengatakan, saya ingin memiliki belas kasih. Ini walaupun bahasanya memiliki, sesungguhnya adalah menjadi atau being. Menjadi orang yang welas asih. Sekali lagi, kita hanya berbicara tentang keinginan yang baik saja ya di sini. Jadi asumsinya, ini keinginan yang baik. Nah, keinginan untuk menjadi itu selalu baik. Inilah keinginan yang berfokus ke dalam diri. Ya. Inilah keinginan yang akan membawa manusia menjadi makhluk yang sebaik-baiknya. Menjadi makhluk yang hebat, yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Sementara keinginan untuk memiliki itu bisa baik, bisa juga tidak. Ini sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Kalau pengendalian diri bermasalah, kita akan mengalami kesulitan. Keinginan itu adalah alat yang baik, tetapi dia juga adalah tuan yang buruk. Jadi kalau begitu, rumusnya adalah tempatkan keinginan itu sebagai alat. Kitalah yang harus menjadi tuannya. Bila demikian, maka keinginan itu akan berfungsi sebagai sayap yang akan membawa kita ke tempat yang setinggi-tingginya. Jangan dibalik. Keinginan yang menjadi tuan, sementara kita yang menjadi alat. Kalau ini yang terjadi, kita akan sampai ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi, keinginan itu adalah alat yang baik, tetapi dia adalah tuan yang buruk. Untuk itu, kita harus selalu berada di atas keinginan. Ini adalah alat untuk bisa selamat dalam kehidupan. Karena hampir segala sesuatu dalam kehidupan kita ini adalah keinginan. Iya, hampir semua dalam kehidupan kita adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ambil contoh, makan dengan ayam goreng. Itu kebutuhan atau keinginan? Coba Anda pikirkan. Keinginan bukan? Atau yang lebih sederhana lagi, makan nasi dengan ikan asin dan sambal. Itu kebutuhan atau keinginan? Masih keinginan bukan? Makan yang termasuk dalam kebutuhan itu, ya makan supaya kita kenyang dan bisa bertahan hidup saja. Jadi sebetulnya kita cukup makan pakai nasi saja kan? Dengan makan pakai nasi 3 kali sehari, kita bisa hidup. Itu yang namanya kebutuhan. Jadi definisi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus ada agar kita bisa bertahan hidup. Nah, selain daripada itu, semuanya adalah keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi selama ini kita sering rancu. Ada banyak hal dalam hidup yang kita anggap sebagai kebutuhan. Tapi setelah Anda mendengarkan pembicaraan kita ini, baru kita sadar bahwa itu sesungguhnya adalah keinginan. Yang namanya kebutuhan itu amat sangat terbatas. Sementara keinginan itu unlimited. Ini pertanyaan menarik. Jadi begini, kalau kebutuhan tidak tercapai, kita akan sakit atau mati. Kalau keinginan yang tidak tercapai, kita akan kecewa. Karena itulah kita perlu belajar happiness. Bagaimana caranya agar kita bisa mengelola keinginan kita, agar selalu tunduk dan berada di bawah jiwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.